Pada pemilihan umum 2024 mendatang, generasi dengan rentan usia 22 tahun hingga 30 tahun akan mendominasi pemilihan secara nasional dengan porsi 56% atau sekitar 114 juta, dan separuh di antara mereka merupakan pemilih pemula. Selain dari dinasti politik dan polarisasi, misinformasi dan disinformasi akan menjadi isu utama menjelang pemilihan tahun depan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang akan menyelenggarakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, di mana dalam pemilihan umum tersebut akan diikuti oleh 3 calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung untuk mendapatkan hak suaranya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemilu pada tahun ini merupakan wadah bagi tiap warga negaranya mengajukan hak pilih dan dipilih. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Hal ini juga lebih lanjut diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berbagai cara telah dilakukan oleh para kontestan pemilu untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Hal ini juga mereka gunakan lewat media publik. Masa-masa pemilu dan masa-masa pesta politik sering dikaitkan dengan yang namanya kampanye. Kampanye pada tahun ini dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai kepada tahun depan, yaitu tanggal 10 Februari 2024. Namanya kampanye tentu haruslah bersih dari yang namanya black campaign, dan sebuah kampanye harus bersifat bersih, jujur, dan amanah. Selama masa-masa kampanye, berbagai cara dilakukan oleh para pasangan calon untuk meraih elektabilitas yang lebih tinggi daripada pasangan calon lainnya. Tentu hal tersebut menjadi sebuah persaingan politik yang ketat, terutama pada masa-masa pemilu saat ini. Tak jarang ada pasangan calon yang menggunakan unsur SARA untuk meningkatkan elektabilitas mereka, bahkan sampai kepada politisasi agama. Hal-hal tersebut tentu sangat melanggar prinsip-prinsip kampanye seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Maka dari itu, masyarakat harus cerdas dalam memilih dan menyikapi informasi yang beredar, baik mengenai kampanye maupun informasi mengenai salah satu pasangan calon. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda menghimbau kepada teman-teman agar menentukan hak pilihnya dan melaksanakan hak untuk memilihnya nanti pada saat pemilu, agar kita sama-sama dapat berpartisipasi dalam menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye di Palu, Sulawesi Tengah. Ganjar melakukan konsolidasi tim pemenangan daerah dan sekaligus ikut dalam deklarasi jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan simpul relawan yang mengatasnamakan Muslimin Indonesia Pro Ganjar Mahfud. Dalam pidatonya, Capres Ganjar Pranowo menegaskan 3 isu prioritas yang akan ia lakukan terkait pangan, lapangan pekerjaan, dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Rangkaian kampanye Ganjar akan mengunjungi tokoh agama dan masyarakat Donggala untuk berdiskusi dengan generasi muda. Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengaku akan pensiun jika kembali kalah di pemilihan presiden. Pilpres 2024 merupakan kali keempat Prabowo bertarung di kontestasi antar Capres-Cawapres. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Sabtu lalu. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan ingin mendapat mandat untuk memimpin, namun apabila tidak diberi mandat menjadi presiden, ia mengaku siap naik gunung dan pensiun. Prabowo Subianto diketahui telah maju sebagai kandidat di Pilpres sebanyak 4 kali. Di tahun 2009, Prabowo mendampingi Megawati sebagai cawapres. Kemudian pada tahun 2014 dan 2019, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, didampingi masing-masing Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno. Sedangkan untuk Pilpres 2024, Prabowo maju bersama Gibran Rakabuming Raka. Saya minta mandat untuk kita rubah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung, pensiun. Demi Allah,
Saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang kita miliki hari ini. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudara, saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurun waktu perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yang satu, Bung Anies Baswedan, adalah seorang cendekiawan, seorang intelektual. Yang saya yakinin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang Muhaimin Iskandar. Seorang yang amat pawai sebagai seorang organisatoris ulung yang bergerak dalam dunia pergerakan yang cukup lama. Juga mempunyai kepiawaian yang tidak kalah samanya dengan Bung Anies Baswedan. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini, saudara-saudaraku semuanya, dalam pemilihan umum 2024 mendatang, mayoritas suara akan didominasi oleh generasi muda, sehingga kita selaku generasi muda harus cerdas dalam menyeleksi dan memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan terhadap masyarakat dan juga negara. Pemilihan umum bukan hanya sekedar memilih presiden dan calon wakil presidennya saja, melainkan kita perlu melihat apakah visi dan misi yang akan mereka jalankan itu dapat membawa perubahan untuk 5 tahun ke depan terhadap negara. Selain dari visi dan misi yang akan mereka jalankan, kita perlu melihat bagaimana program-program yang akan disediakan oleh presiden dan calon wakil presiden tersebut. Selain itu perlu kita pertanyakan, apakah calon yang akan kita pilih nantinya memiliki pengetahuan dan kompetensi sebagai pemimpin bangsa, atau tidak, serta dianjurkan untuk melihat karakteristik dan kompetensi dari calon yang akan kita pilih, serta riset bagaimana rekam jejaknya. Kita juga tidak boleh mudah terpengaruh oleh hoaks, sara, ujaran kebencian, serta politis, dan harus bijak dalam menyerap serta menyebarkan informasi terkait politik. Dalam pemilihan umum nantinya, kita perlu menerapkan sistem pemilu yang berjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dapat berpartisipasi untuk ikut terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Jika kami harus memilih, kami akan memilih pemimpin yang bijaksana, yang mampu membawa perubahan terhadap masyarakat dan bangsa. Kami akan memilih pemimpin yang mampu melaksanakan tujuan serta cita-cita bangsa ini. Kami akan memilih pemimpin yang dapat mewujudkan visi dan misinya serta program-programnya, bukan hanya sekedar janji-janji belaka saja. Saya berharap kita selaku generasi muda dapat menggunakan hak pilih kita dengan baik. Kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan tujuan dan keinginan bangsa, yang mampu membawa perubahan dan dampak yang terbaik untuk diri kita dan masyarakat juga. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda jangan hanya terlena dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh calon-calon tersebut, melainkan kita perlu melihat pemimpin siapa yang layak dan benar-benar membawa perubahan tersebut dengan melihat dari program dan tujuan serta bagaimana indikasi-indikasi yang mereka lakukan selama ini.